Nanti saya naik opat saja, ucap Reski. Silahkan masuk mobil, nanti kalian diantarkan Malik, ucap Reski. Enggak perlu mas. Saya bisa. Syifah. Teriakan seorang laki-laki yang telah memanggil namanya. Sehingga Syifah menghentikan ucapannya. Ternyata yang memanggil namanya itu ialah teman sekelasnya. Ia akhirnya lega, ada seseorang yang menyelamatkan kecanggungannya terhadap Reski. Imron mendekat ke arah Syifah. Ia menatap satu persatu orang yang ada di dekatnya saat ini. Kamu ngapain di sini? Syifah belum pulang, tanya Imron. Gua nungguin lu, Ron, jawab Syifah dengan memegang tangan Imron. Imron mengernyitkan keningnya bingung. Ngapain lu nungguin gue di sini? Terus mereka siapa? Bisik Imron. Bukannya menjawab pertanyaan Bagas, Syifah justru tersenyum manis menatap Imron. Ya udah Ron, kita berangkat, lu mau jemput gua, kan? Sontak Imron kaget dengan perkataan Syifah. Hah? Lirih Imron. Iya, ayo berangkat. Saya berangkat sama Imron aja. Lagian kita satu kelas, dan makasih atas tawarannya, ujar Syifah tersenyum canggung. Setelah mengatakan hal tersebut, Syifah lantas pergi meninggalkan mereka dan memilih berangkat bersama Imron. Akhirnya ia bisa bernafas lega. Situasi tadi membuatnya sangat canggung, apalagi salah satu perempuan tadi menatapnya begitu dingin. Reski menatap sedih kepergian Syifah yang lebih memilih berangkat dengan laki-laki itu. Hatinya seakan teriris melihat perempuan yang ia kagumi menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya. Tatapan Reski pada Syifah tidak luput dari pandangan Malik dan Naura. Mereka menyadari sesuatu dari tatapan Reski yang berbeda. Bang Reski, enggak kenapa-napa, tanya Naura. Reski menggelengkan kepalanya dengan pelan, dengan senyuman tipis di wajahnya. Reski akhirnya bisa bernafas lega saat sudah sampai di area kampus. Kalau tadi tidak ada Imron, mungkin Syifah bisa menaiki mobilku. Alhamdulillah, sampai juga, gumam Syifah. Fah, lu tadi kenapa sih? Sakit nih bekas cubitan dari lu, tanya Imron. Maaf. Tadi gua terpaksa, Ron. Kalau gua ceritain panjang pokoknya, maaf ya gua nggak bisa jelasin, jawab Syifah. Iya deh iya. Ujar Imron, ia masih sedikit kesal karena perbuatan Syifah yang mencubitnya secara tiba-tiba. Di tempat lain terlihat seorang laki-laki yang sedang melamun. Pikirannya teringat tentang kejadian tadi pagi, perempuan yang ia kagumi telah berdekatan dengan laki-laki lain. Bahkan wanita itu telah memegang laki-laki yang bukan mahramnya. Tetapi Reski sudah benar-benar memutuskan untuk memilih wanita itu menjadi calon istrinya. Ia sudah meminta petunjuk dari Allah dan jawabannya selalu sama. Bahkan dalam mimpinya, ia melihat Syifah yang begitu bahagia dengan seorang anak kecil. Res, lu kenapa sih? Tanya Malik. Kalau gua menikah sama Syifah, menurut lu gimana Lik? Tanya Reski tiba-tiba. Malik tersedak ludahnya sendiri. Tapi kan lu udah dijodohin sama orang tua lu Res. Emang lu udah deket sama siapa tadi tuh cewek? Tanya Malik. Syifah. Jawab Reski. Lu udah minta petunjuk belum? Tanya Malik. Alhamdulillah. Gue udah minta petunjuk sama Allah, Fizalah yang selalu hadir di mimpi gua, jawab Syifah tersenyum tipis. Kalau emang udah yakin sama keputusan lu, ya udah lu bilang ke orang tua lu Re. Tapi, gua masih bingung dengan Natasha. Nanti bagaimana kalau orang tua gua nggak setuju dengan keputusan gua ini? Lu tahu kan gua nggak pernah ada rasa sama Natasha. Malik tersenyum tipis lalu menepuk bahu Reski untuk meyakinkan sahabatnya itu. Gue yakin, orang tua lu pasti mempertimbangkan keputusan lu Res. Singkat cerita. Akhirnya Res pun pulang ke rumah orang tuanya. Dan sampailah di halaman rumah orang tuanya, bukan hanya itu saja, orang tuanya pun memiliki pondok pesantren. Dengan senyum kerinduan, Reski berdiri di hadapan orang tuanya, orang yang sangat dihormati dan ia sayangi. Setelah mendapat nasihat dari Malik, ia langsung memutuskan untuk pulang ke Tangerang menemui orang tuanya. Assalamualaikum, Umi, Abah, salam Reski sembari mencium punggung tangan kedua orang tuanya. Waalaikumsalam. Masya Allah, Umi kangen banget sama kamu, nak. Kamu tidak mengajak Naura, tanya Umi Hanisah. Tidak, Umi. Naura sedang banyak tugas akhir-akhir ini.
Setelah ngobrol sebentar dengan Umi dan abahnya, Reski masih merasa gugup bahwa ia ingin menikahkan wanita yang bukan dijodohkan dengan orang tuanya. Takut jika orang tuanya menolak keinginannya. Tumben kamu ke sini, nak. Pasti ada sesuatu hal yang ingin kamu bicarakan? Tanya Abah Abdul. Iya nak, tumben kamu ke sini, tanya Umi Hanisah. Iya, Umi Abah Reski ke sini, karena ada yang ingin Reski bicarakan. Umi, Abah. Sebelumnya Reski minta maaf, Reski ke sini ingin meminta restu dari kalian. Kenapa, nak? Tanya Umi Hanisah. Reski ingin menikahkan seorang perempuan. Tapi perempuan itu bukan Hanisah, Umi Abah. Umi dan Abah sangat terkejut mendengar perkataan Reski. Tapi kamu sudah tahu kan, kalau kamu sudah Abah jodohkan dengan Natasha? Tanya Abah Abdul. Iya Abah, jawab Reski. Memang siapa perempuan itu? Tanya Abah Abdul. Namanya Syifah. Dia perempuan yang Reski temui dengan ketidaksengaja. Bahkan Reski sudah meminta petunjuk sama dan jawabannya selalu sama. Maka dari itu Reski ke sini untuk meminta restu dan izinkan Ali untuk membawa perempuan itu untuk menemui Abah dan Umi. Umi, tidak setuju. Natasha perempuan yang baik-baik nak. Apa kamu mau menolak perempuan sebaik Natasha? Kata Umi Hanisah. Umi belum saja melihat Syifah, Reski yakin dia perempuan baik sama seperti Natasha, ucap Reski. Apa dia juga seorang hafizah seperti Natasha? Apa dia juga perempuan soleha seperti Natasha? Tanya Umi Hanisah menuntut. Umi tidak boleh berbicara seperti itu. Tidak baik membandingkan seseorang, tegur Abah Abdul. Astagfirullah. Maaf, Abah. Abah Amir yakin dengan putranya itu. Dia tidak mungkin salah dalam memilih seorang istri. Beliau tidak mungkin menghalangi keputusan dan niat baik putranya. Abah percaya sama kamu, secepatnya bawa perempuan itu untuk menemui Umi dan Abah. Kami ingin mengenalnya terlebih dulu sebelum mengambil keputusan. Tapi Abah, bagaimana dengan Natasha? Tanya Umi Hanisah. Kalau memang Reski dan Natasha berjodoh, Allah pasti akan mempersatukan mereka. Tapi jika kehendak Allah berbeda, kita bisa bicara baik-baik pada orang tua Natasha, Umi. Akhirnya Reski bisa bernafas lega, niat baiknya sudah tersampaikan pada kedua orang tuanya. Hanya saja ia memikirkan bagaimana caranya untuk mengajak Syifah datang ke rumahnya. Mungkin nanti ia akan minta tolong dengan adiknya. Di sisi lain Naura merasa bingung dengan pesan yang dikirimkan oleh Reski. Abang kenapa aneh banget, sih? Apa jangan-jangan abang suka sama Syifah? Tapi mereka hanya bertemu beberapa kali. Apa iya, abang menyukai Syifah? Waktu begitu cepat berlalu, sudah 2 bulan sejak Reski meminta restu pada kedua orang tuanya untuk menikahkan Syifah. Reski merasa gugup duduk berhadapan dengan Syifah dan sang adik di kediaman rumahnya. Sama seperti Syifah, ia merasa gugup duduk berhadapan dengan kakak dari temannya itu. Pikirannya selalu bertanya-tanya, apa ia sudah berbuat kesalahan pada kakak Naura sehingga diminta untuk datang ke rumahnya. Tapi setelah dipikir, ia tidak pernah berbuat salah apapun padanya. Bahkan pertemuannya dengan laki-laki itu bisa dihitung dengan jari. Melihat Reski yang diam saja membuat Naura merasa gemas. Abang, mau bicara apa sama Syifah? Bisiknya. Syifah saya mau tanya, apa kamu sudah memiliki calon? Tanya Reski. Pertanyaan Reski membuat Syifah dan Naura begitu terkejut. Kenapa Mas bertanya seperti itu? Tanya Syifah. Jika memang kamu belum memiliki calon suami atau laki-laki pilihan kamu, maka izinkan saya untuk menikahi kamu, kata Reski. Lagi dan lagi Syifah dan Naura dikejutkan dengan perkataan Reski. Bahkan Tania tidak percaya dengan perkataan kakaknya itu. Ternyata ini tujuan Bang Reski memintanya untuk membawa Syifah ke rumah. Apa Bang Reski yakin dengan keputusan itu? Apa yang membuat Bang Reski yakin untuk menikahi Syifah? Bahkan kita belum saling mengenal. Syifah hanya tahu abang sebatas kakak dari Naura. Insya Allah, saya yakin dengan keputusan ini. Dan kenapa saya memilih kamu? Karena kamulah yang selalu hadir di mimpi saya, ketika saya selesai melaksanakan sholat istihara untuk meminta petunjuk. Insya Allah, saya yakin kamu memang perempuan yang dikirimkan oleh Allah untuk saya. Mendengar perkataan itu membuat perasaan bahagia muncul dengan tiba-tiba di hati Syifah. Jika memang kamu bersedia, saya akan memperkenalkan kamu pada kedua orang tua saya. Tapi, Syifah bukan perempuan soleha. Bahkan jauh dari kata baik.
Ucap Syifa. Insya Allah, saya akan membimbing kamu lebih baik lagi, ucap Reski. Syifa juga nggak bisa masak. Saya itu mencari seorang istri, bukan seorang chef. Tingkah Syifa juga sering ceroboh dan malu-maluin, emang abang menerima? Tanya Syifa. Saya akan menerima segala kekurangan yang ada di dalam diri kamu. Saya sudah yakin dan tidak akan menarik keputusan saya dengan pernyataan yang kamu buat, ucap Reski. Naura yang sejak tadi hanya menyaksikan ingin pergi saja dari tempat ini. Ternyata begini rasanya kalau ingin dihitbah oleh seorang laki-laki. Tapi kalau Bang Reski ingin menikahi Syifa, lalu bagaimana dengan Bak Natasha? Ucap Naura dalam hati.